Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami bersyukur juga atas kehadiran Bunda Maria di dunia ini sebagai teladan bagi kaum beriman dan teladan iman bagi gereja. Semoga lewat bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini, kami mampu meneladan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja dalam mengikuti Yesus Kristus Putramu. Amin. Waktu Yesus bergantung di salib, dekat salib itu berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Paus Fransiskus menetapkan sebuah perayaan baru dalam kalender liturgi Gereja Katolik untuk menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Perayaan yang dinamai peringatan perawan Maria terberkati sebagai Bunda Gereja itu untuk pertama kali dilakukan pada hari Senin tanggal 21 Mei tahun 2018, 4 tahun yang lalu. Selanjutnya akan berulang-ulang dirayakan pada waktu yang sama, yaitu hari Senin setelah hari Minggu Pentakosta. Perayaan ini sebenarnya sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu di kalangan tertentu, namun secara internasional baru dimulai pada tahun 2018 yang lalu atas prakarsa Paus Fransiskus yang ingin menumbuhkan rasa keibuan gereja dalam diri para pastor, biarawan, biarawati, dan umat beriman semuanya melalui keteladanan Bunda Maria.
Saudara-saudariku yang terkasih, Santa Maria, perawan yang terberkati, dihormati oleh gereja sebagai bunda yang melahirkan Yesus Kristus, kepala dari tubuh mistiknya yaitu gereja. Perawan Maria diakui dan dihormati karena dengan cinta kasihnya ia menyumbangkan kerjasamanya agar dalam gereja lahirlah kaum beriman yang menjadi anggota dari tubuh mistik Kristus. Tugas Maria terhadap gereja tidak bisa dipisahkan dari persatuannya dengan Kristus yang terungkap sejak saat Kristus dikandung oleh Santa Perawan Maria hingga wafatnya, terutama tampak saat sengsaranya. Kristus sendiri yang menyerahkan para murid kepada Bunda Maria. Setelah peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus, Bunda Maria ada dan tinggal bersama para rasul, berdoa, memohon karunia Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, Perawan Maria adalah contoh teladan orang beriman yang sejak awal ikut ambil bagian, terlibat secara istimewa dan langsung dalam karya penyelamatan Allah. Mulai dari kesediaannya menerima kabar gembira, mendampingi putranya dalam suka dan duka, bahkan mendampingi gereja tubuh mistik putranya, tiada henti sebagai pengantara kita untuk memperoleh karunia-karunia bagi keselamatan kekal. Peran keibuan Maria terhadap umat manusia tidak menyuramkan atau mengurangi pengantaraan Kristus, melainkan menunjukkan kekuatannya karena segala pengaruh Santa Perawan Maria yang menyelamatkan manusia berasal dari kelimpahan pahala Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sudahkah Bunda Maria menjadi ibu bagi Anda dan saya? Apapun yang disampaikan di atas tidak akan terlalu berguna bagi kita jika kita tidak menerimanya sebagai kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus sudah memberikan segala-galanya bagi kita, kasih-Nya, hidup ilahinya, dan bahkan ibunya sendiri. Sekarang memang terserah kepada kita. Apakah yang menjadi tanggapan kita? Apakah kita sudah bersikap seperti Rasul Yohanes yang menerima Bunda Maria sebagai ibunya dan sebagai ibu kita juga? Saudara-saudariku yang terkasih, jika sudah, sejauh mana kita telah meniru teladan iman dari Bunda Maria? Mungkin kita memerlukan perjuangan tanpa henti untuk menanggapi pertanyaan yang kedua ini. Sebab sungguh sepanjang hidup ini memang kita perlu berjuang untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Namun tentu jika kita berjalan bersama Bunda Maria, kita akan dikuatkan sampai kita dapat memandang Kristus dalam kemuliaannya yang kekal abadi di surga. Semoga pada saat itu kita dapat memandang Yesus Kristus dan mengatakan, "Aku mengasihimu Tuhan, dan seturut kehendak-Mu, aku juga telah mengasihi ibumu yang Engkau berikan kepadaku." Tuhan memberkati. Ya Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Maria Kau perkenankan menjadi Bunda Gereja, Bunda kami. Bantulah kami untuk selalu rendah hati dan penuh hormat mengasihinya dalam seluruh hidup dan karya kami. Bunda Maria, Bunda Kristus, dan Bunda kami umat beriman, doakanlah kami sekarang dan waktu
waktu kami mati. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.